Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita pada sehat selalu ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan sharing analisis pada pair XAUSD untuk pergerakan harga besok Senin tanggal 24 Februari 2025. Sebelumnya ini adalah analisa kita pada hari Jumat yang lalu teman-teman. Kita coba review sedikit ya. Iya, saat kita analisa di mana harga belum memasuki zone area 161 ya, berdasarkan konfirmasi di H1 ini ya. Kita sudah pasang Fibo kemarin itu. Ini harga masuk sampai ke angka sakral itu ya. Lalu pada saat kita analisa dia belum memasuki zone 161 teman-teman. Nah, setelah itu di Jumat kemarin dia berhasil ya masuk ke zone 161 yang sudah kita marking ini ya. Di mana ini merupakan area order block teman-teman di time frame yang 15. Setelah adanya di sini perubahan tren menjadi buy. Ya, untuk harga sempat ya dia nge-sweep ya. Nah, yang mau kita sampaikan di sini adalah ketika kita melakukan langsung teman-teman entry pending order. Nah, ini berpotensi kita kena ya, kena SL ya. Karena kita tidak mungkin pasang SL itu sejauh ini ya. Karena biasanya kan kalau kita ketahui ini merupakan low valid, nah maka biasanya kita kan akan pasang di dekat ya, dekat dengan low valid ya. Sedangkan untuk shadow-nya ini atau sweep-nya ini cukup dalam banget ya, lumayan ini teman-teman. Jadi yang mau disampaikan di sini adalah setelah harga masuk ke zone itu, nah lebih bagus kita tunggu konfirmasinya teman-teman. Jadi saya yakin, nah teman-teman ada yang dapat itu pola konfirmasinya ini di M5 teman-teman. Jadi di sini ada dominan break buy. Nah, kalau untuk scalpingan kita dapat di sini konfirmasi entry-nya teman-teman. Kalau teman-teman ingin jangka panjangnya ya, setidaknya intraday lah. Nanti kita akan lihat lagi untuk konfirmasi di time frame H1-nya setidaknya teman-teman, atau bisa di M30-nya. Nanti kita coba cek ya. Jadi untuk scalpingan M5 atau M15, nah ini kita dapat di zone ini. Jadi maksimal TP di 261 teman-teman. Ya memang untuk retestnya sih tidak begitu dalam ya. Dia hanya sampai di angka mendekati zone 075 teman-teman. Jadi di situ sih sudah bisa entry sih. Karena melihat situasi di M5 kan tidak begitu jauh ya. Kalau kita pasang SL-nya sedikit lebih jauh teman-teman, lebih dalam. Ya, jadi target TP ya di zone 261 ini. Kenapa? Karena zone 161 ini adalah area zone kosong teman-teman. Artinya tidak ada base yang signifikan yang akan menghalangi harga ya. Ya memang kalau kita ke M1 ya mungkin ada, tapi kan tidak begitu kuat pada M1-nya. Ya, jadi itu untuk analisa kita di hari Jumat lalu. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba ulas kembali untuk potensi pergerakan di hari Senin besok. Langsung aja teman-teman, kita gaskan. Oke, kita coba mulai dari time frame daily supaya lebih enak melihat pola candlestick-nya di hari Jumat lalu. Nah, untuk pola candlestick-nya di 3 hari terakhir ya, ini bisa kita lihat teman-teman candlestick doji. Nah, di mana ada rejection dari atas, reject lagi dari bawah, demikian juga di hari Jumat lalu ya. Turun reject lagi, dan ternyata close candle-nya ya tetap doji teman-teman. Jadi untuk pergerakannya itu sideways. Nah, hanya saja kalau di gold ini kan sideways setinggi ini kan itu sudah enak banget untuk kita tradingkan ya. Karena itu sampai di ribuan poin teman-teman, masih enak banget itu. Oke, jadi yang perlu kita lihat untuk saat ini, kalau kita perhatikan untuk area zone low ini ketika harga turun ya di hari Jumat lalu tidak berhasil di full body break teman-teman. Jadi ada rejection yang cukup kuat di mana shadow candlestick terakhir ini itu lebih panjang di bawah daripada di atas, dan close-nya pun hampir separuh daripada volume body candlestick bullish sebelumnya. Nah, menurut saya ada potensi pergerakan harga kembali ke atas. Nah, untuk rejection dari atas lagi ya itu nanti kita coba cek area penghalangnya, karena masih berpotensi untuk pergerakan jangka pendeknya teman-teman. Ini masih potensi ranging kembali atau sideways. Nah, oke teman-teman, kita cek untuk
area zone ini, dimana adanya bearish engulfing ini. Nah, ini kan kalau sampai di full body, maka kita analisa ini sudah fail, teman-teman. Nah, untuk saat ini memang di candlestick ini, nah untuk saat ini kan dia belum ada full body ya, dia masih sweep ya, tapi masih memungkinkan untuk harga naik, teman-teman. Bisa aja nanti dia nge-sweep lagi seperti ini, lalu turun kembali. Nah, sideways ya. Jadi itu teman-teman yang bisa kita lihat melalui pola candlestick di daily ini. Nah, untuk itu nanti kita coba sesuaikan dengan mechanical struktur, apakah ada struktur baru atau kemana arah struktur terakhir di M15-nya, itu nanti yang akan kita ikuti dan kita marking area entry-nya. Oke, kita langsung turun time frame ke H4. Nah, di resisten ini teman-teman, ini kan membuat resisten yang baru ya di atas ini ya. Nah, kalau kita perhatikan setelah harga turun, nah ini kan gagal ya untuk menembus ataupun close body low ini ya. Jadi langsung ada rejection kembali nih. Artinya teman-teman masih kuat banget ini potensi harga ya, setidaknya bisa mencapai kembali ke area tertinggi saat ini. Nah, ini teman-teman, kalaupun nanti harga harus sideways kembali di hari Seninnya, ya setidaknya ada potensi untuk harga masuk kembali ke area atas ini. Ya, jadi kita nanti boleh cek ini area-area yang masih bagus atau fresh yang berpotensi menghalangi harga teman-teman untuk membuat harga ini kembali ranging seperti ini. Jadi batas kita nanti ya cukup sampai pada zone ini aja teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke time frame H1-nya. Untuk time frame H1, kalau melihat situasi dari candlestick ini sih sepertinya tidak ada area lagi ya yang bagus ya kalau pada H1-nya ya. Karena di sini dia sudah menjadikan area resisten teman-teman. Jadi ini rejection sementara, bisa dikatakan akan kembali balik lagi ke atas. Melihat juga di time frame H1 ini adanya di sini trend line teman-teman. Jadi kita perhatikan trendline ini belum ada break ya, jadi dia kena kembali ke trendline ini. Nah, itu kan sudah ada respon lagi teman-teman ya. Jadi nanti coba kita sesuaikan lagi dengan time frame M15 berdasarkan mechanical strukturnya. Untuk di H1 sih area zone-nya di resisten juga kurang bagus juga ya. Nanti coba kita perjelas di time frame kecil area yang menghalangi harga untuk naik teman-teman. Melihat situasi ini sih tinggal kita pastikan aja nanti zone ini apakah full body pada M15 atau tidak. Kalau full body ada change of karakter kembali teman-teman, tapi kalau tidak ya ini sudah kuat banget, potensi harga akan lanjut lagi, bisa jadi menembus area high ini nantinya. Oke, sekarang coba kita turun ke M30. Nah, di M30 teman-teman yang kita maksud untuk pola konfirmasinya ya, untuk intraday. Nah, ini cocok ya. Jadi di sini di M30-nya kan muncul nih dominan break buy. Kalau kita perhatikan untuk kenaikannya setelah harga masuk ke zone ini, nah dia kan balik lagi ya, tapi belum masuk nih ke angka equilibrium ke bawah teman-teman. Naik lagi langsung masuk mendekati angka sakralnya, langsung harga terbang teman-teman. Kita coba cek zone 161 itu berupa resisten area, tapi seperti yang sudah kita lihat di H1 tadi, area resisten ini tidak begitu kuat untuk menghalangi harga ya. Jadi menurut saya ya setidaknya harga ini bisa masuk ini ke zone 161-nya teman-teman. Nah, itu potensinya setidaknya ya untuk di hari Senin ya, itu berpotensi banget masuk ke zone 161.8. Oke. Nextnya kalau sampai tembus sih berpotensi banget sih ini high-nya akan di break ini kalau sampai menembus zone 161 ini. Kita langsung cek zone 161 itu pada time frame M15. Oke, sebelum kita cek zone 161-nya di time frame M15 ini, kita langsung aja masuk dulu ke pola strukturnya. Nah, ini area yang kita marking tadi pada H4 berupa resisten yang membuat resisten yang lebih tinggi. Ternyata ini merupakan struktur di M15 berupa cok. Oke, seperti ini harga turun masuk di area 161 yang kita marking kemarin ya, ini ya. Nah, ini kan area order block sekaligus juga zone 161.
terkonfirmasi pada M5 untuk scalping, terkonfirmasi juga pada time frame M30, bisa untuk intraday. Dan ini harga belum masuk ke zone 161. Sekarang kita cek untuk zone 161 ini berupa area resisten pada time frame M15-nya. Jadi ini masih fresh teman-teman. Apakah ini mampu untuk membuat harga turun seperti ini? Nah, itu nanti tergantung konfirmasi aja teman-teman. Jadi simple aja. Kalaupun nanti dia terkonfirmasi, ya kita bisa aja mengambil posisi sell. Alasannya adalah karena situasi harga saat ini pada gold ini masih sideways teman-teman. Ya, jadi itu bisa kita lakukan kalau terkonfirmasi zone TP, ya kita sesuaikan zone 161-nya maksimalnya teman-teman. Kenapa? Karena ada potensi membuat struktur baru ataupun BOS, karena kan untuk saat ini sudah ada perubahan tren menjadi buy. Oke teman-teman, sekarang nextnya kita lihat untuk area high-nya ini kurang bagus ya. Ya bisa aja nanti ada respon tapi tidak begitu kuat sih kalau melihat situasi saat ini. Ya tapi kita marking aja seperti ini untuk resisten areanya yang berpotensi menghalangi harga tapi tidak begitu kuat atau signifikan nantinya untuk penurunannya. Yang paling berpotensi sih untuk penurunan ataupun untuk penghalang harga yang lebih kuat itu di zone 161 ini teman-teman, karena dia press dan tepat pula itu zone-nya di zone 161. Oke, jadi di M15 juga terlihat jelas ya untuk area trendline kita ini ya. Nah, ini ada trendline area yang tidak breakout ya. Jadi di sini dia kena, langsung ada respon. Artinya teman-teman, selama trendline ini tidak di break, nah selama itu harga ini akan seperti ini, walaupun nanti sideways tapi tetap mengarah ke atas teman-teman, karena di sini juga kita lihat terhalang oleh trendline ya di atas ini ya. Nah teman-teman boleh lihat sendiri. Jadi itulah teman-teman untuk potensi pergerakannya. Kita masih punya struktur change of character di atas ini, high valid ini belum di break tapi potensi banget akan di break sehingga membentuk break of structure di M15 untuk hari Senin ya. Itu potensinya kita bisa melakukan open posisi sell di area zone 161 untuk scalpingan teman-teman. Alasannya sekali lagi karena harga masih sideways melihat situasi rejection yang ada di time frame daily tadi ya. Pola candlesticknya itu ada rejection yang cukup kuat dari bawah juga dari atas. Jadi itulah aja teman-teman yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.